Bisa dah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudaraku seiman dan seislam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema, suatu tema yang benar-benar bisa menjadi pelajaran bagi diri kita sendiri. Sebagaimana tema yang sudah disebar, temanya yaitu tanda kebesaran Allah pada tubuh manusia. Tanda kebesaran Allah pada tubuh manusia. Pada tubuh kita ini ternyata banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Banyak tanda-tanda peringatan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya ayat Allah ada dua. Ayat Allah ada dua. Yang pertama yaitu ayat dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian siang dan malam, ini sungguh la ayat, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang ulil albab, yang mempunyai albab, jamak dari lub, yaitu pikiran atau otaknya, intinya lub, albab. Jadi kemudian yang kedua, ayat dalam artian ayat-ayat Allah. Wa idza tuliyat alaihi zadathu ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yaitu ayat Al-Quran, maka akan bertambahlah keimanannya. Jadi ayat di sini ada dua. Yang pertama adalah ayat Al-Quran yang kita baca. Yang kedua adalah ayat yang merupakan tanda. Yang kita maksud dalam pembahasan kita ini, ayat di sini adalah yang pertama, yaitu ayat tanda kebesaran Allah pada tubuh kita. Sehingga sebenarnya manusia ini tidak perlu mencari lagi, mencari jauh-jauh. Manusia tidak perlu mencari jauh-jauh, mencari tanda-tanda kebesaran Allah pada penciptaan matahari, penciptaan alam semesta, melihat bintang yang jauh, melihat keanehan-keanehan fenomena alam semesta yang menunjukkan kebesaran Allah dan ayat-ayat Allah pada penciptaan langit dan bumi. Pada tubuh kita sendiri ini sudah ada tanda-tanda dan bukti serta peringatan akan kebesaran Allah, peringatan akan kelemahannya manusia, dan peringatan bahwasanya kematian itu sangat dekat. Manusia diciptakan di muka bumi ini bukan untuk hidup selamanya, tetapi ingat, mohon maaf bahasa kasarnya, diciptakan untuk mati juga. Diciptakan untuk hidup sekaligus untuk mati. Dunia bukan untuk ditinggali, tetapi dunia
untuk ditinggalkan. Dunia ini bukan untuk ditinggali selamanya, tetapi untuk ditinggalkan. Ada ayat-ayat nanti, dan Allah pun subhanahu wa ta'ala telah menyebut bahwa dalam tubuh kita sendiri ini ada tanda-tanda. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fil ardi ayatun lil mukinin wa fi anfusihum afala tubsirun. Wa fil ardi, di muka bumi ini, ayatun, ada tanda-tanda kebesaran Allah, lil mukinin, bagi mereka yang meyakini, wa fi anfusikum, dan pada diri kita pun ayatun, pada diri kita ini juga ada ayat dan tanda, ada ayat dan tanda pada diri kita. Afala tubsirun, mengapa kalian tidak melihat dan kalian tidak memikirkannya? Tanda kebesaran tersebut ada pada tubuh kita sendiri. Tidak perlu jauh-jauh kita cari, ya, mencari ke sana, mencari ke sini. Ternyata tubuh kita ini menjadi hujah, menjadi alasan. Tidak ada lagi uzur, tidak ada lagi alasan-alasan kita tidak mengetahui kebesaran Allah. Pencipta kita ada pada tubuh kita. Salah satu tandanya pada tubuh kita ini adalah tubuh kita benar-benar diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami sudah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang paling sempurna. Beberapa organ-organ anggota tubuh, setelah kita mempelajari, ya, khususnya teman-teman di bidang kesehatan mempelajari fungsi, ternyata Allah benar-benar menciptakan dengan hikmah, dengan susunan yang luar biasa. Entah apa yang akan terjadi seandainya semua ini terjadi secara kebetulan, sangat sulit dibayangkan. Sehingga pada penciptaan manusia ini benar-benar sudah ada yang mengatur, merancang, menjadi arsitek yang mengatur tubuh kita ini benar-benar dalam susunan yang sempurna dan saling melengkapi. Seharusnya teman-teman kita yang mempelajari dalam susunan anatomi tubuh, mempelajari fisiologi tubuh, mempelajari bentuk-bentuk, dia harusnya semakin yakin akan Sang Pencipta yang mengatur luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar kami menyusun manusia ini dalam bentuk yang sempurna. Khususnya manusia Adam, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam langsung dengan tangan Allah yang mulia. Dalam suatu hadis dijelaskan, khalaqallahu arba'ata asya'a biyadihi, al-arsyu, jannatu adn, wa adama, wal qalam. Dalam suatu riwayat disebutkan Allah menciptakan empat makhluknya dengan tangannya. Biyadihi, arba'ata asya' biyadihi, dengan tangannya. Apa saja itu? Yang pertama, arsy Allah yang maha besar, paling tinggi. Arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar. Dan pendapat terkuat yang paling pertama diciptakan arsy, penama arsy, ya. Yang kedua, jannatu adn, surga. Yang ketiga, Adam, Nabi Adam. Yang keempat, qalam, pena. Kita perhatikan di sini, maksudnya begini. Kalau Allah menciptakan yang lainnya, Allah hanya mengucapkan kun. Jadi kalau Allah menciptakan yang lain, menciptakan ini, Allah tinggal mengatakan kun, fayakunu, maka jadilah. Innallaha idza arada bihi syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah kalau menginginkan
menciptakan sesuatu tinggal mengatakan kun. Kun ini bahasa Arabnya jadilah. Kun fayakunu, maka jadilah ia. Jadi ini perlu kita luruskan juga, Allah hanya mengatakan kun, bukan kun fayakun. Kun saja, kun jadi. Karena kun itu artinya jadilah. Fayakunu itu artinya maka dia jadi. Jadi semua Allah menciptakan selain yang 4 ini hanya menggunakan kata kun. Menggunakan kata kun. Sedangkan Nabi Adam dan 4 yang lain diciptakan oleh Allah dengan tangan Allah yang mulia. Oleh karena itu ada pertanyaan, siapakah manusia yang paling ganteng di muka bumi ini yang pernah Allah ciptakan? Jawabannya siapa? Ada yang bilang Nabi Yusuf, ada yang bilang Nabi Adam. Jawabannya manusia yang paling ganteng, paling bagus itu adalah Nabi Adam. Karena Allah ciptakan Nabi Adam dengan bentuk yang paling sempurna, ahsanat taqwim, bentuk yang paling sempurna, hidung yang paling bagus, mata yang paling bagus, telinga yang paling bagus. Nabi Adam yang paling. Oleh karena itu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj ke beberapa langit dunia, langit, beliau bertemu beberapa nabi setiap langitnya, bertemu beberapa nabi. Dan ketika di langit ketiga atau 4, ya Allah alam saya lupa, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan Nabi Yusuf? Nabi mengatakan, Nabi Yusuf dia diberikan setengah ketampanan, diberikan setengah ketampanan. Beberapa ulama mensyarah, menjelaskan hadis ini ada 2 pendapat. Yang pertama, setengah ketampanan seluruh makhluk. Jadi kalau kita yang paling ganteng gitu ya, dikumpulin semuanya, ya semuanya, ya setengahnya itu adalah setengah Nabi Yusuf, setengah gantengnya. Pendapat kedua, dia adalah maksudnya diberi setengah ketampanan, artinya diberi setengah ketampanannya Nabi Adam. Masya Allah ya, Nabi Yusuf aja udah ganteng kayak gitu, tidak ada di muka bumi ini perempuan yang terpesona dengan laki-laki kemudian sampai ngiris tangannya, tidak ada. Biar artis apapun, orang ganteng apapun, ngiris tangan ya sakit, ya. Tidak ada yang sampai terpesona, ya sampai terpesona, sampai tidak sadar setelah mengiris tangannya. Itu baru setengahnya. Benar-benar manusia ini diciptakan dengan bentuk yang benar-benar sempurna. Ada beberapa hal yang Allah ciptakan dan tidak mungkin semuanya diciptakan dengan sia-sia. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tidak mungkin engkau ciptakan semuanya ini dalam keadaan batil, sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Tidak mungkin Allah ciptakan ini sia-sia, tidak mungkin. Pasti Allah ciptakan dengan bentuk yang benar-benar sempurna dan hikmah yang banyak. Kita ambil contoh, kita perhatikan beberapa contoh. Ya, contoh misalnya, ya, dari wajah kita, ya, dari wajah kita, contohnya, masya Allah, Allah ini menciptakan wajah kita ya dengan bentuk yang sangat sempurna. Allah ciptakan alis. Alis ini diciptakan Allah, salah satu fungsi utamanya bukan hanya sebagai penghias mata. Alis ini, ya, dia fungsinya adalah mencegah berbagai macam cairan-cairan yang masuk, yang jatuh menuju mata. Seandainya Allah ciptakan kita tidak ada alis, itu keringat, air, itu akan langsung mengenai mata kita dan ini mengganggu penglihatan. Langsung mengganggu penglihatan. Ya. Kemudian Allah ciptakan juga hidung. Ya, hidung dengan
ke bawah, ya, dengan lubangnya ke bawah. Enggak kita bayangkan kalau lubangnya ke atas, ya aduh, naik sedikit aja udah enggak enak, apalagi kalau atas banget, kalau hujan masuk nanti. Ya, Allah ciptakan juga, ya, di hidung pun Allah ciptakan, di situ ada bulu-bulu hidung, bulu-bulu kecil untuk menyaring, ya, menyaring udara yang masuk. Ya. Kemudian banyak hikmahnya. Allah ciptakan mulut di depan. Allah ciptakan mulut ini di depan kita. Hikmahnya apa, bapak-bapak ibu sekalian? Hikmahnya adalah supaya kita jangan ngomongin di belakang. Ya, diciptakan mulut di depan. Demikian juga Allah ciptakan jari, ada jempol. Jari jempol. Dari kelima jari ini yang paling penting adalah jempol. Jempol. Seandainya ya, boleh milih mana jari yang ingin kamu hilangkan. Kalau boleh milih, ya, mana saja, yang penting jangan jempol. Jempol ini adalah yang paling penting dalam jari. Tidak ada jempol tidak bisa dia menulis, tidak bisa memegang dan sebagainya. Jempol. Makanya gunakanlah jempol untuk hal-hal yang terbaik, yaitu memberi jempol. Ya. Begitu juga dengan yang lain-lain. Ya. Allah ciptakan fungsi organ misalnya. Allah ciptakan fungsi organ. Keajaiban dalam penciptaan Allah. Contohnya adalah organ hati kita. Organ hati, ini hati di sini, ya. Ini atau liver bahasanya, ya. Ini merupakan organ yang paling besar dalam tubuh manusia. Ini hati, besar organ tersebut. Dan organ yang memiliki tugas yang sangat banyak. Menetralkan racun, kemudian memproduksi zat-zat penting dalam tubuh, menghancurkan darah-darah tua. Itu ada di hati, organ yang penting. Oleh karena itu ada hikmah penting di situ supaya kita selalu menjaga hati. Demikian juga ada organ penting yang bahkan disebut dalam hadis. Disebut dalam hadis. Organ penting dan salah satu tanda kebesaran. Dan disebut dalam hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh. Ala wahiyal qalbu." Inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya dalam jasad kita ini ada mudghah. Mudghah adalah segumpal daging. Sebagaimana hadis, ya, kita diciptakan nutfah, mudghah, alaqah. Alaqah, mudghah. Inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya dalam hati kita, dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza solahat jasadu kulluh. Kalau dia segumpal daging ini bagus semua tubuh. Wa iza fasadat jasadu kulluh. Kalau dia rusak segumpal ini, rusak semua tubuh. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah dia itu adalah jantung. Dan terjemah yang lebih tepat, qalbu di sini adalah jantung, terjemah lebih tepat. Sebagian yang lain mengatakan qalbu di situ adalah hati. Hati dalam makna abstrak. Yang benar adalah pendapat terkuat, yang benar di situ adalah jantung. Kenapa? Karena sesuai dengan konteks hadis, yaitu inna fil jasadi mudghatan, ada segumpal mudghah, daging. Ya, segumpal pas segini, jantung tuh segini. Begini, jantung kita segini semua. Tapi kok digambar besar-besarnya? Iya, sudah keluar soalnya. Sudah bengkak dia. Kalau dia bagus, ya segumpal daging. Jadi pendapat terkuat itu jantung itu. Al-qalbu di situ. Beberapa yang menerjemahkan sebagian hati katanya. Kalau hatinya bagus, bagus juga pada orangnya. Bukan, tetapi pendapat terkuat di sini adalah jantung. Dengan alasan pertama tadi, ya, disebut mudghah. Mudghah pengantarnya, ya. Yang kedua, dan memang benar, tidak ada organ dalam tubuh manusia
yang seperti jantung. Jantungnya, jantung ini, jantung kita, ya, itu tidak boleh rusak sedikit pun. Jantung ini tidak boleh rusak sedikit pun. Jantung rusak sedikit aja, ini sudah merusak tubuh yang lain. Makanya iza soluhat, solahat jasadu kulluh, wa iza fasadat, fasadat jasadu kulluh. Kalau dia rusak, rusak semua tubuh. Jantung ini luar biasa. Di saat organ yang lain bisa dia istirahat, ya, di saat organ yang lain dia istirahat, ya, paru-paru bisa diam sebentar, otak kita diam sebentar saat tidur, hibernasi, ya, kemudian ginjal kita juga, ya, bisa dia diam sebentar, artinya tidak kalau ginjal kita kalau rusak sebelah masih ada sebelahnya lagi. Ya, begitu juga dengan hati kita, liver kita, ya, liver juga sama, yang lain-lainnya juga, ya, tidak ada yang seperti jantung. Jantung ini benar-benar organ yang kalau dia rusak sedikit, rusak semua tubuh. Jantung bocor sedikit, rusak tubuh semua. Organ yang bekerja terus-menerus. Jantung bocor sedikit sudah, ya, rusak sedikit sudah, ya, rusak semua tubuh dan bisa mengantarkan kepada kematian. Kalau yang lain belum, ya, paru-paru ada rusak sedikit masih bisa bernapas. Hati kita ini ada 2 lobus, 2 bagian, rusak sedikit masih bisa, dipotong sedikit bisa. Otak kita stroke, kena satu titik, kena stroke, paling rusak otak, ya, paling yang hilang, yang rusak sebagian. Ya, misalnya kena ini bagian frontal depan sini, dia bisa lupa sedikit, tetapi yang lain masih bisa. Ya, otak kena sebagian ini, dia stroke sebelah kanan aja bisa. Yang lain juga demikian, paru-paru, ginjal masih bisa. Tetapi hati, kolbun, jantung, ya, sampai disebutkan dalam hadis, jantung bocor sedikit aja sudah. Ya, bocor sedikit aja sudah bisa menyebabkan kematian dalam waktu yang sebentar. Luar biasa jantung ini, dan memang filosofinya adalah kita harus seperti jantung yang dia terus berdetak, terus berkarya, terus produktif, walaupun yang lain tidak pernah mengucapkan terima kasih, dan walaupun orang lain terus mencela, memberikan komentar-komentar, dia tidak peduli. Jantung ini tetap berdetak sepanjang waktu, apapun yang terjadi, selama hayat masih di kandung badan, jantung tetap berdetak, tetap produktif, tetap menghasilkan karya, tidak peduli dengan laumatal laim, celaan orang-orang yang mencela. Luar biasa jantung, kolbun, ya, itu ada pada tubuh kita tanda-tanda tersebut, ya, jantung. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tubuh kita pun ini ada tanda juga, ya, ada tanda, ya, ada tanda peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum ayatun, juga pada diri kita ada juga ayat dan tanda peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda peringatan pada tubuh kita, memperingatkan. Tanda-tanda tersebut yang memperingatkan kita manusia bahwasanya kita tidak selamanya di muka bumi ini, atau kita akan meninggal, kita akan mati, kita tidak selamanya di muka bumi ini. Bumi ini bukan tempat ditinggali selamanya, tetapi bumi adalah tempat yang akan ditinggalkan. Peringatan pada tubuh kita sendiri, ya, tanda kebesaran dari Allah, peringatan dari tubuh kita bahwasanya kita ini akan meninggalkan dunia. Dunia sebentar,
engkau akan meninggalkannya. Sudah diberi peringatan. Beberapa peringatan tersebut saya bacakan dulu ya. Yang pertama, peringatan dari Allah. Peringatan tidak usah jauh-jauh. Peringatannya tidak usah ternyata dari tubuh kita peringatan itu datang. Yang pertama, saya bacakan dulu. Pertama, umur kita ada yang 30 ya, 40, 50, apalagi 60. Apalagi 60. Sudah ada yang mulai punya rambut putih. Ya, sudah ada yang punya rambut putih ya. Saya juga sudah ada nih, mau 40. Sudah ada rambut putih. Sudah ada rambut putihnya. Ini kan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rambut putih ini peringatan. Peringatan supaya kita ya tidak terus berada di dunia hitam. Ya. Artinya rambut pun sudah meninggalkan dunia hitamnya, kita pun sama. Sudah saatnya kita meninggalkan dunia hitam kita. Kita sebutkan dulu ya peringatan-peringatannya. Yang kedua, nanti kita bahas. Yang kedua, di umur 40, 50, 60 tahun ya, peringatan dari Allah. Adakah di antara kita yang mulai bungkuk badannya? Mulai bungkuk ya. Ada yang mulai bungkuk. Ini bukti peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan bungkuk itu ada dua peringatannya. Allah membuat badan kita bungkuk ketika mulai mencapai usia tua. Ada dua peringatannya. Yang pertama, jangan kita sombong terus menerus membusungkan dada. Yang kedua, kita disuruh bungkuk supaya kita melihat tanah. Oleh karena itu, sebagian orang kita melihat ada beberapa orang yang dia, masya Allah, bungkuknya benar-benar bungkuk. Ya, pernah lihat ya? Orang yang tua sekali, jalannya benar-benar bungkuk. Itu artinya apa? Peringatan dari Allah supaya kita jangan melihat langit terus, jangan bersifat langit, tetapi lihat tanah ini tempat yang engkau akan kembali nanti. Ini kan peringatan dari Allah. Sebentar lagi nyusul ke tanah, lihat terus tanahnya. Peringatan dari Allah. Kemudian selanjutnya kita baca lagi ya. Sudah adakah kita yang ketika mulai usia menua, yang matanya mulai rabun, penglihatannya sudah mulai menurun? Ada tidak? Ada. Matanya sudah mulai rabun, sudah mulai susah melihat. Ini kan peringatan juga, tanda dari tubuh kita sendiri. Peringatan dari tubuh kita sendiri. Peringatan bahwasanya matamu dibuat rabun supaya engkau tidak silau dengan kehidupan dunia. Supaya tidak silau. Sudah keasikan melihat dunia, lihat terus indahnya dunia, innad dunya hulwatun wa hadirah. Sesungguhnya dunia hijau dan manis. Manis dan hijau. Dibuat rabun supaya jangan tersilau terus. Peringatan yang ketiga. Jadi peringatannya tidak jauh-jauh, peringatan dari tubuh kita sendiri. Peringatan yang selanjutnya ada pada tubuh kita sendiri juga, yang patut kita renungkan. Yang selanjutnya adalah ketika kita sudah mulai usia mendekati usia kematian, sudah diingatkan. Sebagian dari kita ada yang kakinya sudah mulai sulit jalan. Sebagian dari kita lututnya sudah mulai susah jalan. Ya, atau dalam bahasa kedokterannya disebut osteoartritis. Lututnya sudah mulai tidak bisa jalan. Ini kan sebenarnya peringatan. Ya, sudah tidak bisa kuat jalan ke sana ke sini.
Ini kan sebenarnya peringatan agar engkau wahai manusia jangan sudah berjalan-jalan lagi di muka bumi. Jangan engkau urus bumimu berjalan ke sana, berjalan ke sini, stop. Sebentar lagi mohon maaf mau meninggal, mau mati. Jangan sudah cukup, jangan jalan sana, jalan sini, lupa nanti. Itu kan peringatan. Jalannya hanya bisa sebentar-sebentar aja karena lututnya sakit. Maksudnya adalah jangan terlalu jauh berjalan ke ujung dunia. Itu masjid di sebelah rumah tidak pernah disamperin. Ada masjid di dekat rumah tidak pernah dimampirin. Dibuat lututnya tidak bisa jalan ke sana, jalan ke sini tidak bisa lagi, sudah sakit lututnya. Ini kan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan dari Allah. Peringatan yang kelima, hanya 5 aja ya. Jadi tanda kebesaran Allah berupa kesempurnaan penciptaan dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala pada siapa? Pada tubuh kita sendiri. Yang kelima, enggak usah banyak-banyak ya. Selanjutnya yang kelima, adakah di antara kita ya, di antara kita sudah mulai mendekati usia kematian ya, umur 40, 50, 60, bahkan yang muda. Tidak ada yang bisa menjamin umur muda bisa masih panjang umurnya, karena tidak ada kuburannya, tidak ada perkuburan, tidak ada kompleks pemakaman yang tertulis khusus orang tua saja. Tidak ada. Yang muda bisa mendapatkan kunjungan dari malaikat maut sebentar dan dicabut nyawanya. Tanda selanjutnya yang kelima, peringatan Allah pada tubuh kita sendiri, yaitu di usia-usia menjelang kematian, menjelang tua, sebagian kita ada yang mulai lupa, susah mengingat, susah menghafal, bahkan beberapa ada yang lupa dengan nama ini, lupa dengan ini. Itu sebenarnya adalah peringatan dari Allah, peringatan pada tubuh kita sendiri supaya kita mulai melupakan dunia ini. Peringatan kita akan melupakan dunia dan kembali ke kampung abadi kita, yaitu akhirat, selama-lamanya, khalidan mukhalladan fiha abada, kekal dan dikekalkan selama-lamanya. Ini kan peringatan pada tubuh kita sendiri. Tidak perlu jauh-jauh mengingatkan kamu hanya sebentar, kamu jangan sombong, kamu tidak akan selamanya di muka bumi, kamu tidak akan membawa pulang semua harta yang kau cari dengan tamak dari pagi sampai gelap kembali. Ini kan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas satu persatu. Ya, tanda-tanda yang telah Allah sebutkan, peringatan pada tubuh kita sendiri. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah rambut putih, uban. Tadi bagaimana peringatannya? Rambut aja sudah mulai meninggalkan hitam jadi putih, sudah mulai meninggalkan dunia hitam, apalagi kita. Maksudnya begitu. Mas, rambutnya Anda itu sudah meninggalkan dunia hitamnya. Itu juga peringatan bahwa kita yang banyak bergelut dalam dunia hitam ini, maksiat, berkubang maksiat dan berlumpurkan dosa, segera tinggalkan, bertaubat kepada Allah, meninggalkan rambut putih. Oleh karena itu, kalau kita bahas dalam sisi syariatnya, rambut putih ini ada hadis yang melarang mencabut rambut putih. Rasulullah SAW bersabda, la tantifu syaiba fa innahu nurun yaumal qiyamah. Jangan kalian mencabut uban, sesungguhnya uban ini adalah nur, cahaya di hari kiamat. Oleh karena itu dalam syariat ini, uban ini ada larangannya, tidak boleh dicabut.
Dan uban ini mencakup semua bulu yang putih, baik itu uban di jenggot, uban di kumis, atau uban di jambang dan sebagainya, tidak boleh dicabut. Ini ada larangan mencabut uban. Mengapa demikian? Karena tadi uban itu adalah peringatan pada tubuh kita. Ketika rambut mulai memutih, itu peringatan. Kamu sudah mulai tua, sebentar lagi akan meninggalkan dunia, akan mati. Siap-siapkanlah bekal untuk perjalanan ke dunia akhirat yang lebih panjang. Tidak boleh dicabut rambut putih, karena itu peringatan. Yang kedua, rambut putih pun tidak boleh dicat kembali menjadi warna hitam. Tidak boleh dicat kembali. Jangan masuk ke dunia hitam lagi. Rambut putih tidak boleh dicat menjadi warna hitam. Sehingga fikihnya adalah rambut putih terlarang dicat dengan warna hitam, boleh dicat dengan warna selain hitam. Seperti warnanya pacar ya, warna pacar itu, warna agak kemerah-merahan ya, oranye. Dicatnya boleh seperti itu, asalkan jangan mengecat uban dengan warna hitam. Lihat bagaimana syariat menjelaskan rambut putih itu peringatan. Peringatan rambut putih itu supaya kamu sadar, sudah putih, kamu sudah tua berarti. Mau tua berarti mau mati. Siap-siap bekalnya. Mau mati, jangan kumpulkan lagi hartamu. Jangan kamu tamak, habiskan 24 jam mikirkan harta, mau mati, tidak akan dibawa. Tidak akan dibawa harta tersebut. Oleh karena itu tadi rambut putih tidak boleh dicabut. Rambut putih tidak boleh dicat hitam kembali. Karena rambut putih benar-benar peringatan. Peringatan bagi kita. Dan ada pada tubuh kita sendiri rambut putih. Dan bahkan rambut putih ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah. Allah menciptakan kita dari keadaan yang lemah, kemudian Allah menciptakan menjadi kuat, yaitu menjadi pemuda. Kemudian setelah menjadi kuat tersebut, Allah jadikan kita ini do'fin, lemah lagi, do'fan wa syaibah, dan uban. Uban pun disebut dalam Al-Quran. Ini kan peringatan tubuh kita sendiri. Uban ini banyak yang tidak tahu, banyak yang mencuekkan peringatan dari Allah. Apalagi yang rambutnya Masya Allah, rambutnya totalitas semuanya sudah putih, harusnya dia ingat. Mungkin yang sebagian-sebagian ada yang hitam, ada yang putih, atau rambut putihnya nyelip-nyelip ya. Tetapi ini ada orang semuanya sudah putih, rambutnya putih semuanya, jenggotnya putih semuanya. Ini kan benar-benar suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umurmu sudah sangat tua sekali, persiapan. Sebentar lagi, mohon maaf bahasa kasarnya, mati sebentar lagi. Tinggal tunggu aja setahun, 2 tahun, 3 tahun, persiapan bekalmu. Peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rambut putih. Dan peringatan itu ada pada tubuh kita sendiri. Dan kemudian secara kesehatannya, secara medisnya, mencabut bulu putih tidak bagus bagi kesehatan. Jadi benar hadisnya jangan cabut bulu putih, ternyata diperkuat. Ingat, diperkuat, bukan menjadi dalil. Jadi ilmu kedokteran itu hanya memperkuat, bukan dalil. Bukan dalil dalam beragama. Dan ini pun diperkuat, hadis larangan mencabut uban diperkuat dengan ilmu kedokteran. Mencabut rambut putih bisa menimbulkan penyakit. Mengapa demikian? Karena rambut putih ini dia rambut yang sudah tua, yang sudah tidak efektif. Ketika dicabut, ya dia tidak akan tumbuh yang baru.
Tidak akan ada yang menggantikan rambut tuanya lagi. Tidak ada rambut hitam yang menggantikan lagi. Beda rambut yang hitam kita ini. Karena kita cabut dia akan tumbuh lagi nanti. Tetapi rambut putih tidak. Ketika dicabut akan menyisakan folikel, lubang di situ. Dan ini adalah tempatnya bakteri, tempatnya penyakit dan sebagainya. Sehingga tidaklah syariat memerintahkan sesuatu pasti di situ ada maslahat yang diinginkan dan ada madarat yang dihindarkan. Semuanya. Oleh karena itu, perintah larangan mencabut rambut putih, mencabut uban ini mencakup juga maslahat untuk kesehatan. Dan yang kedua, maslahat untuk agamanya, peringatan bagi dia, kamu sudah tua, rambutmu sudah putih, dan jangan sekali-kali kamu merasa muda mencatnya dengan warna yang hitam. Peringatan. Peringatan tersebut ada pada tubuh kita sendiri. Kita lanjutkan yang kedua tadi. Yang kedua, peringatan tubuh kita sendiri. Yang kedua adalah badan kita semakin bongkok. Badan kita semakin bongkok. Masa muda, masa jaya, masa kejayaan, masa eksistensi, masa kesombongan, masa muda. Kebanyakan orang berjalan tegap menunjukkan aku, masa kejayaan. Tetapi waktu berlalu dan waktu terus berputar. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari ini ada masa-masanya Allah pergilirkan di antara manusia. Ada orang yang sombong, hanya sebentar dia terkenal, setelahnya meninggal, setelahnya mati, dilupakan oleh manusia. Dilupakan. Kita sudah banyak menemukan ya sejarah-sejarah para raja. Jangan jauh-jauh di Jakarta ini, misalnya kerajaan Batavia, sudah bergilir raja-raja tersebut. Yang raja tersebut terkenal pada zamannya. Raja ini terkenal satu Jawa. Kemudian mati, meninggal, kemudian dikenang sebentar oleh manusia, datanglah generasi selanjutnya, sudah lupa. Siapa itu? Lupa. Tilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah pergilirkan di antara manusia. Digilir. Datang manusia berjaya, mati lupakan. Datang manusia berjaya, mati dilupakan. Lupa. Dan kita pun demikian yang sekarang ini. Kita datang di dunia ini, kita berjaya, hanya sebentar diingat manusia. Manusia mati, kita mati, generasi berikutnya sudah tidak tahu siapa kita yang dulu pernah berjaya di muka bumi. Lupa. Lupa. Ya. Dan salah satu peringatan Allah tadi supaya kita tidak sombong terus, dibuatlah peringatan dan tanda pada tubuh kita, dibuatlah manusia itu badannya bungkuk. Bungkuk. Kalaupun tidak bungkuk banget, kadang-kadang agak bungkuk sedikit. Tidak seperti masa muda dulu yang gampang dia membusungkan dada. Masa-masa muda, otot kuat menopang. Sekarang sudah mulai bungkuk. Ada yang bungkuknya sedikit, ada yang bungkuknya agak, dan ada yang benar-benar bungkuk. Ya, kita pernah lihat ya, ada yang tua banget bungkuk sampai pakai tongkat jalannya. Ini kan peringatan dari Allah supaya kita jangan membusungkan dada terus. Wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong dan membusungkan dada. Dibuat manusia yang selama ini sombong terus dipaksa bungkuk. Dipaksa oleh Allah, mau tidak mau bungkuk dia. Supaya kita tidak sombong terus. Peringatan pada tubuh kita sendiri. Berhentilah engkau berjalan sombong di muka bumi. Wala tamshi fil ardi maroha. Bungkuk, dibuat bungkuk. Kemudian yang kedua, yang tadi kita sudah jelaskan, sebutkan tadi ya. Yang kedua dibuat bungkuk ini supaya kita jangan bersifat langit. Lihat itu tanah terus. Dan kita akan kembali ke tanah. Oleh karena itu Masya Allah tadi ya, ada yang benar-benar bungkuknya begini, sampai pakai tongkat tuh, seolah-olah tidak bisa lihat. Jangankan depan atas, jangankan yang atas langit, depannya aja tidak bisa lihat. Karena benar-benar bungkuknya itu, ya, karena tuanya
bungkuknya pakai tongkat jalan begini. Jangankan mau lihat langit, lihat atas saja enggak, lihat depan aja sulit. Bungkuk. Akhirnya pemandangannya apa? Pemandangannya adalah tanah terus. Bungkuk, tanah terus, pandangannya tanah terus. Itu apa? Itu kan peringatan dari Allah. Peringatan supaya ini tanah loh, ingat terus tanahmu ini. Sebentar lagi kamu akan bergabung dengan tanah, meninggal, mati. Apa yang kamu sombongkan terus? Masih ikut-ikut hiruk pikuk dengan manusia, masih ikut bersaing dengan para pemuda mencari dunia, ya. Masih mencari pujian manusia, masih mencari eksistensi, pengakuan dari manusia. Itu yang masih kamu cari. Sebentar lagi kamu meninggal, kemudian manusia sebentar aja mengingat kamu. Manusia cuma sebentar mengingat kita. Ketika kita mati, manusia cuma sehari nangis bersedih. Cuma sehari. Cuma berapa pekan orang-orang terdekat kita, cuma berapa pekan mereka nangis. Mungkin berapa manusia nangis pada hari itu. Beberapa pekan orang-orang terdekat masih nangis. Selebihnya semua manusia lupa dengan kita. Semua manusia disibukkan dengan urusan dunianya lagi. Mereka pun sudah sibuk. Sebentar aja. Itukah yang kita cari selama ini? Itukah yang mereka kita cari supaya muji-muji kita? Mereka lah yang kita cari selama ini. Mereka kah yang kita cari selama ini, yang kita minta pujiannya, minta pengakuannya, minta supaya melihat kita eksis, melakukan berbagai macam hal-hal, mencari eksistensi. Kalau tidak dengan kesombongan, yang melakukan hal-hal yang aneh itu. Melakukan hal yang aneh. Sebentar. Selama ini itu yang kita cari selama ini. Dunia innamal hayatud dunya lahibun wa lahbun wa zinatun wa tafakhurum bainatum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Itulah kehidupan dunia. Hakikatnya adalah permainan, senda gurau, kemudian sekedar perhiasan dan berbangga-bangga di antara kalian dan saling berbanyak-banyakan harta dan anak. Itukah yang kita lomba-lomba dengan manusia, mencari pengakuan manusia, kita sombong di hadapan manusia supaya diakui? Sebentar kita mati, meninggal, sudah dilupakan. Tidak akan dikenang selamanya oleh manusia. Sebentar. Tidak akan dikenang selamanya. Sebentar aja mereka menangisi kita, lupa. Setelah itu semua manusia sibuk dengan urusannya masing-masing, karena urusan dunia, urusan manusia sudah benar-benar menyibukkan kita. Sebentar. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas secara medisnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Salah satu penyebabnya kita bungkuk ini, ya. Bungkuk ini adalah karena memang salah satu penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif karena kurangnya zat-zat yang bisa memperkuat tulang. Memperkuat tulang. Ya. Memperkuat tulang. Zat-zat degeneratif. Dan salah satu yang menyebabkan juga bungkuk adalah kelemahan otot yang menopang tulang tersebut. Jadi tulang dan otot saling mendukung. Ya, otot dan tulang yang saling mendukung. Oleh karena itu salah satu caranya supaya kita tidak bungkuk sekali, tidak ini adalah kita mendekati usia-usia tua, ya. Mendekati usia-usia tua, kita tetap melakukan aktivitas. Prinsipnya adalah seorang manusia ketika mendekati usia tua, mencapai usia-usia senja, dia tidak mengurangi aktivitasnya, tetapi tidak menghilangkan aktivitasnya, tetapi mengurangi. Artinya begini, maksudnya ketika dia muda biasa, ya di rumahnya nyapu-nyapu, kemudian nyuci piring, ini jangan ditinggalkan, tetap dilaksanakan, tetapi intensitasnya dikurangin. Mungkin sudah mulai agak tua, ya nyapunya kamar doang, nyapunya ya ini doang, teras misalnya. Demikian juga yang lainnya, para bapak punya aktivitas ini tetap dilakukan. Jadi prinsipnya ketika sudah mulai usia mulai senja atau 40 sudah, itu kita tetap melakukan aktivitas kita,
Jangan dihilangkan tetapi dikurangi intensitasnya. Sebagian orang yang mulai kehilangan kekuatan ototnya, kehilangan kekuatan tulangnya, kehilangan aktivitasnya, dia merasa sudah tua, sudah saatnya saya istirahat. Tidak mau aktivitas ini, tidak mau begini, sudah ada anak yang bisa disuruh, sudah ada cucu yang bisa diandalkan. Sudah saya ingin menikmati usia tua, saya duduk, saya santai, tinggal menyuruh-nyuruh. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya atau percepatannya degeneratif. Jadi prinsipnya adalah walaupun kita sudah mulai memasuki usia senja, 40 sudah mulai ya, itu kita tetap melakukan berbagai macam aktivitas, tetap, supaya otot tetap kuat dan tidak seperti bungkuk seperti tadi. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Salah satu bentuk peringatan Allah Subhanahu wa taala tadi adalah yang ketiga, mata yang sudah mulai merabun. Ya. Mata yang sudah mulai merabun. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mata yang sudah mulai merabun. Artinya sudah mulai gelap pandangannya dan sebagainya. Ini peringatan supaya kita tidak terus silau dengan kehidupan dunia. Peringatan. Selama ini kita selalu silau melihat dunia. Innad dunya hulwatun wa hadir. Dunia manis dan hijau, enak hijau. Rasulullah SAW menggambarkan manisnya dunia dengan hijau. Ya Indonesia ini. Karena di Arab sana tuh ndak ada hijau-hijau ya, batu semua. Kita coba nanam mangga, tumbuhnya batu katanya. Ya, ndak ada di sana ya. Dunia manis dan hijau. Rasulullah SAW menggunakan hijau karena hijau ini memang indah. Jannah, jannah itu kan artinya kebun, kebun, keindahan. Hijau Indonesia, makanya kita bersyukur nih Indonesia, masya Allah ya, hijau, bagus. Indonesia harus banyak bersyukur dulu baru ditambah. Ya, karena kita kebanyakan mengeluh. Ya, Indonesia kebanyakan mengeluh. Padahal yang dikeluhkan Indonesia, kita pun orang Indonesia. Orang Indonesia mengeluhkan, ya Allah, hanya di Indonesia ini ayam mati di lumbung padi. Nah, cuma bisa mengeluh. Padahal kita pun orang Indonesia. Ya, di Indonesia ngeluh nih. Di Indonesia nih, waktu gue di Singapura itu lancar tuh, internet cepet. Indonesia lelet katanya. Lama internetnya. Tapi kalau milih paket paling cari yang paling murah gitu. Ini Indonesia gitu ya. Cari. Ya. Dunia matanya sudah mulai rabun dibuat oleh Allah. Ini peringatan supaya tidak terus silau dengan kehidupan dunia. Wa gharratkumul hayatud dunya. Engkau tertipu dengan kehidupan dunia. Ya. Mulai silau dengan kehidupan dunia. Ya. Ini tanda dari Allah. Kemudian selanjutnya kita percepat Bapak Ibu sekalian biar bisa bertanya jawab ya. Selanjutnya kemudian kaki tadi ya. Kakinya sudah mulai. Ya, ini banyak ini kaki. Kenapa banyak? Karena saya tahu ya, dokter tahu banyak yang pasien ngeluhin kaki. Dibuat sama Allah Subhanahu wa taala, kakinya kena osteoartritis. Sudah mulai usia tua. Osteoartritis sebabnya apa? Sebabnya memang usia tua. Itu penyakit degeneratif. Tidak ada obatnya. Karena penyakit tua tidak ada obatnya. Inna hadhihi habatus sauda, inna hadhihi habatus sauda syifaan min kulli da illa al-haram. Ini habatus sauda, obat segala macam penyakit kecuali satu, tua. Nggak bisa, nggak ada obatnya. Ini gimana caranya nih Pak Dokter? Kaki saya ini sudah mulai sakit. Kita periksa osteoartritis. Kenapa sebabnya? Nggak ada sebabnya. Sebabnya memang usia tua. Pada sebagian orang, ya Allah ciptakan dia mengalami percepatan degeneratif pada kakinya. Pada sebagian orang. Sehingga obatnya apa? Nggak ada obatnya. Obatnya adalah edukasi, jangan sering-sering dipakai. Ya, jangan sering-sering dipakai. Kenapa? Memang sudah spare partnya sudah menua dan tidak ada spare part cadangan.
Emang sudah tua, degeneratif, wis tua, udah usianya. Tidak ada, tidak ada obatnya supaya sembuh. Yang ada maintenance saja dalam ilmu kedokteran. Ya, osteoartritis yang parah itu kita suntik nanti. Kita suntik dengan cairan untuk menggantikan cairan sinovialnya, cairan sendinya disuntik, ya, kemudian untuk vitamin-vitamin bagi otot tulang rawan di sekitarnya. Disuntik paling nanti 3 bulan kambuh lagi, karena suntik hanya sementara. Tidak ada diciptakan ini kaki. Ya, sebagian orang kakinya sudah tidak bisa dipakai untuk berjalan lagi. Obatnya apa? Tidak ada. Minimalkan penggunaannya karena memang sudah tua. Kalau mobil mah apanya rusak ganti spare part baru kan. Ini lutut tidak ada ini. Peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah. Peringatannya apa maksudnya? Sudah, tidak usah nyari uang kejauhan. Sampai sekarang masih nyari uang sana sini, mencari hiburan ke sana ke sini, menghabiskan uang ke Eropa, ke sana ke sini. Sudah cukup. Sudah Allah batasi, kakimu tidak bisa dibawa kemana-mana lagi. Jangan jauh-jauh. Kakimu sudah Allah batasi. Kemana kalau begitu? Ya kalau begitu jalan yang dekat-dekat, terutama masjid sebelah rumah. Tidak pernah disamperin. Itu peringatan dari Allah. Dari mana peringatan tersebut? Tubuh kita sendiri kasih peringatan. Tidak kemana-mana. Si peringatan. Tubuh kita yang memberikan peringatan. Udah kena. Kita lanjutkan yang terakhir Bapak Ibu sekalian ya, biar bisa lanjut tanya jawab. Kemudian yang terakhir tadi adalah penyakit sudah mulai lupa, ya. Lupa. Allah buat tubuh kita ini, otak kita ini mulai gampang lupa. Usia sekian gampang lupa ya. Gampang lupa, mulai lupa ini lupaan. Gampang lupa, memorinya agak sulit menghafal. Sulit begini Allah jadikan dia lupa, gampang lupa. Ya, cuma yang diingat itu aja. Yang diingat cuma nama obat, nama dokter, nama rumah sakit, nah itu yang diingat. Udah mulai lupa, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai lupa. Ini kan peringatan tubuh kita supaya kita memang udah mulai ngelupain dunia ini. Bahkan ada orang dalam ilmu kedokteran ada namanya penyakit Alzheimer. Ini sudah benar-benar penyakit. Alzheimer artinya ya memang penyakit degeneratif. Artinya sampai benar-benar lupa. Orang tersebut lupa nama anaknya, lupa nama jalan, lupa cara pakai baju, lupa cara nyebok, lupa cara membersihkan buang airnya. Ada namanya penyakit Alzheimer. Itu yang kalau sudah menjadi penyakit. Tetapi secara umum sudah mulai lupa. Mulai lupa, dan ini adalah peringatan dari Allah pada tubuh kita sendiri. Agar kita jangan ingat-ingat dunia ini. Dunia mau dilupakan. Dunia ya bukan untuk ditinggali, tetapi untuk ditinggalkan. Ditinggalkan dunia ini. Ya, mungkin demikian Bapak Ibu sekalian ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Ini mau ada yang tanya jawab langsung atau kita pertanyaan dari sini? Ya, silakan. Banyak juga nih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa Anda informasikan bahwa ada seorang dokter bedah umum di Selangor yang berhasil, maksudnya dia banyak mengobati pasien yang ibaratnya katanya tidak mampu karena mahal, misalnya untuk penyakit jantung koroner atau kanker gitu, Ustaz, itu biasanya kalau di sini mungkin untuk operasinya sendiri sekitar 300 juta, 100 juta. Sebenarnya kalau di Selangor itu lebih murah, Ustaz. Tapi dokter ini basicnya ada dokter bedah, anak-anaknya juga dokter. Mereka
melakukan operasinya tanpa kuning, tanpa pembiusan, dan tanpa dijahit. Setelah dioperasi langsung bisa jalan. Tapi semuanya proses pelaksanaannya adalah normal seperti dokter bedah. Jadi peralatan bedahnya ada lengkap. Mau menanyakan kaidahnya bagaimana kita berhubungan mencari pengobatan dengan seorang dokter yang katakan muslim tapi beraliran sufi, atau mungkin dengan seorang dokter yang non muslim. Begitu kan? Iya, pertanyaannya ya. Tadi yang saya tangkap pertama, ada dokter ya melakukan operasi. Yang operasi ini caranya agak unik. Tanpa operasi jantung ya. Jantung. Apa aja berarti organ dalam termasuk. Tanpa pembiusan, tanpa jahitan, langsung berdiri. Langsung jalan, normal langsung. Iya. Besok kembali lagi. Iya. Iya, ini dokter ya. Nah, ini. Iya, ini ya. Oke. Kalau faktanya demikian, ya, faktanya demikian, berarti jawabannya adalah kembali ke dalam pelajaran tauhid. Kembali dalam ke pelajaran tauhid. Ini pentingnya kita mempelajari tauhid dan belajar tentang tauhid bukan sekedar masalah syirik saja, tetapi tauhid ini mencakup semua sendi kehidupan. Dalam pelajaran tauhid ini diajarkan ada dua sebab namanya. Ini perlu dipahami untuk menjawab pertanyaan tadi. Dalam pelajaran tauhid ada dua sebab. Yang pertama disebut dengan sebab kauni, yang kedua disebut dengan sebab syar'i. Ada dua sebab. Yang pertama sebab kauni. Sebab kauni adalah sebab akibat. Sebab akibat sunnatullah. Kalau api kena air mati. Manusia ditusuk robek perutnya. Manusia ditusuk sakit. Manusia perutnya dibelah sakit. Ini sebab kauni. Yang kedua ada namanya sebab syar'i. Sebab syar'i. Sebab yang syariat menyatakan ini adalah sebab walaupun bukan merupakan sebab kauni. Contohnya sebab syar'i adalah hadis Nabi SAW, ma'u zamzam 5 syuribalah. Ma'u zamzam 5 syuribalah. Air zam-zam sesuai dengan niat peminumnya. Sehingga ada ulama yang tinggal waktu itu di Mekah, dia sendiri akhirnya selama sebulan dia hanya minum air zam-zam dan dia pun gemuk. Demikian juga ulama yang lain pakai air zam-zam mengobati sembuh. Padahal kalau secara sebab kauni, sunnatullahnya minum air bisa gemuk enggak? Minum air saya tidak. Tapi syariat menjelaskan ini sebab syar'i. Sebab syar'i. Sehingga dalam ilmu tauhid, dalam pelajaran Islam kita, sebab ada dua, sebab kauni dan sebab syar'i. Ya. Kaedahnya, kalau keluar dari dua kaedah ini, maka ini adalah sudah melanggar sunnatullah dan pasti ada bantuan dari setan atau tenaga yang lainnya. Kalau keluar dari dua sebab ini, bisa jadi itu adalah beritanya tidak benar, ataupun dia teknologi atau yang lain dan sebagainya. Nah, kalau sudah paham dua sebab ini, sehingga kalau ada fakta kayak tadi, kita pun perlu mengecek ya, benar apa enggak. Jangan-jangan sekedar berita. Kalau berita zaman sekarang kan gampang digoreng ya. Ya. Sudah dikonfirm ya. Sudah dikonfirm, jadi kebetulan yang sakit itu adalah sepupu saya. Iya. Yang harus dikonfirm. Tapi di sini memang mahal sekali. Jadi dia oleh dokter jantungnya, mungkin bisa tahu di rumah sakit Premier disarankan untuk ke Selangor. Iya. Karena mungkin si dokter ini juga pengen tahu bagaimana cara kerjanya Ustaz. Iya. Jadi akhirnya si dokter jantung ini pergi mendampingi sepupu saya, pergi ke Selangor, dan pada saat beroperasian itu melakukan kebijakan memang harus didampingi, nggak boleh ditinggal. Jadi tidak boleh dilihat. Harus didampingi, Ustaz. Didampingi. Oh iya. Keluarga melihat sendiri dan kebetulan melihat dibongkar tuh, dirobek perutnya. Dirobek, kemudian tidak sakit sama sekali. Ya, nggak sakit. Karena tidak pakai anestesi, tidak sakit sama sekali. Iya. Iya. Jadi si dokter jantung ini dari rumah sakit Premier
dia menyaksikan dan dia melihat memang ini semua dilakukan betul sesuai prosedur bedah, gitu kan, maksudnya alatnya alat bedah juga, pakai pisau, pakai ini, cara pengambilannya juga, karena kan kalau sakit kepala itu ada yang mesti diambil dari apa penanya atau kayak nggak paham gitu. Nah, dia melihat sendiri bahwa memang itu dilakukan, memang itu teman-teman dia dokter bedah gitu sekarang. Nah, cuman yang dianggap ini nggak masuk akal, maksudnya rasanya nggak mungkin gitu. Tapi memang itu ada prosedur pemeriksaan gitu. Ya, jadi kaidahnya demikian. Jadi kalau sekarang kita mau menilai ini bagaimana, mungkin kita tidak bisa menilai langsung. Ya, karena kita pun yang nilai ini kan perlu ngecek benar apa enggak. Kemudian kita perlu datangkan ahli, benar apa enggak, benarkah begini dan sebagainya, perlu datangkan ahli. Tapi kita pahami kaidah tadi aja. Kalau di luar sebab akibat, di luar sebab syar'i dan sebab kauni, ini pasti ada bantuan yang lain. Bisa jadi bantuan dari setan ataupun bisa jadi merupakan trik sulap dan sebagainya. Kalau sudah keluar dari dua sebab itu. Ya, mengenai sekarang ini kita menghukumi tidak bisa ya, karena memang harus datang dulu, buktikan nyata, buktikan dengan teknologi, buktikan dengan penelitian, baru kita bisa menghukumi. Bisa jadi dia benar, ternyata dia punya trik rahasia yang bagaimana, dan itu masuk akal. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Sehingga kita menjawab dengan kaidah umum saja. Sudah dijelaskan oleh para ulama, sebab ada dua, sebab kauni dan sebab syar'i. Di luar dua sebab ini, kalau tidak, itu adalah trik yang menipu manusia. Yang kedua pasti bantuan dari setan. Ini kaidah yang sudah dijelaskan ulama. Mungkin begitu Ibu ya, kalau kita langsung nilai langsung belum berani. Iya, kalau saya sampai sekarang dengan pemahaman saya sekarang tidak masuk akal. Tidak bisa dijelaskan dengan sebab kauni. Kalau sampai sekarang ada orang dirobek tidak sakit-sakit. Ya, kita aja kiris dikit aja nangis. Ya. Luka sedikit aja lihat darah pingsan atau gimana dan sebagainya ya. Jadi sampai sekarang kalau ilmu yang ada pada saya sekarang, ya saya tidak masuk akal. Ada orang perutnya dirobek, tidak pakai anestesi, kemudian dia tidak apa-apa. Ya, tidak masuk akal. Kalau tidak dianestesi, kecuali dia pakai trik yang lain atau apa yang lain. Saya memang ada anestesi, tapi saya ini ada trik rahasia. Begini, obat ini dikasih, langsung dia tidak sakit dan sebagainya. Bisa jadi. Ya. Jadi ada beberapa kemungkinan di situ. Ya, kita tidak bisa langsung mengecap karena masih ada berbagai macam kemungkinan. Bisa jadi dengan trik rahasia ataupun bisa jadi dengan bantuan dan sebagainya. Ya, mungkin demikian Ibu ya, insyaallah ya. Gimana? Dokter muslim, non muslim. Berobat dengan dokter non muslim tidak apa-apa, boleh. Muamalah ini. Ini masalah muamalah. Terserah. Rasulullah SAW pun pas meninggal bajunya tergadaikan pada seorang Yahudi. Masalah muamalah dengan non muslim, selama dia amanah dan memang profesional tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tetapi kalau berbicara masalah bara dan wala dan baro, ada dokter muslim, non muslim, sama-sama pinter, pilih yang muslim dong, kan gitu. Ya, uangnya ke saudara kita. Ini prinsip wala dan bara. Iya kan? Tetapi kalau ini muslim, dokter umum, yang ini non muslim spesialis, ya pilih yang non spesialis dong. Malah boleh gitu. Ya, boleh kita. Agama Islam agama yang indah dan agama yang mulia. Seperti itu ya. Demikian Ibu ya, mudah-mudahan bisa menjawab Ibu insyaallah. Ada yang bertanya langsung lagi, kita dahulukan ya. Mohon maaf yang pertanyaan datang terus dari dari yang menonton streaming. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ada amalan untuk adakah doa ya, doa untuk doa atau amalan untuk terhindar dari lupa ya. Seingat saya ada doanya, tetapi mohon maaf saya sudah terlupakan doanya ya. Ada doanya, saya berlindung dari penyakit tua dan sebagainya ya. Ada lengkapnya itu ya. Salah satu pelindung adalah penyakit tua dan pelupa. Ini ada doanya. Ada doanya ya, berlindung dari rasa penakut ya, kemudian haram ya, tua. Ini ada doanya. Tapi mohon maaf saya terlupakan ya. Terlupakan doa ini, ada amalannya, doa untuk mencegah dari lupa. Tetapi sebagaimana yang sudah kita lakukan tadi, sudah kita jelaskan tadi, supaya tidak gampang lupa tadi ya,
Ketika kita usia usia sudah mulai tua 40 50, kita tidak mengurangi sedikit pun, tidak menghilangkan sedikit pun aktivitas kita, tetapi kita kurangi. Jangan sampai alasan sudah tua akhirnya kita manja, alasan tua pengen nikmati usia tua, semuanya serba ini, diambilin anak, diambilin ini, disapuin anak, tidak, tetap lakukan sendiri. Ya, ini kiat-kiat supaya kita tua tetap fit, tetap ototnya bagus, dan tetap ingatannya tetap kuat. Demikian, Bu, ya. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak kita lanjut yang ini, pertanyaan dari pemirsa ya. Oh, ada, Masya Allah ya. Hukumannya kalau kita mengecat rambut, iya, iya, kita mengecat rambut itu dengan warna hitam, walaupun sedikit ya. Apa hukumannya gitu ya? Iya. Hukumannya apa? Hukumannya ini mendapatkan dosa, ini termasuk berarti dalam dosa besar. Tidak ada hukumannya di dunia, tapi dicatat di akhirat sebagai dosa besar. Karena pengertian dosa ada dua, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar dan dosa kecil. Kalau dosa besar, pengertian dosa besar adalah dosa yang ada peringatannya, hukumannya dalam hadis. Hukuman khusus, baik ancaman dunia maupun akhirat, larangannya. Ini termasuk dosa besar berarti. Termasuk dosa. Dan kalau bagaimana bedanya dosa besar dosa kecil apa? Kalau dosa besar kita harus bertobat. Kita harus bertobat. Ya Allah, saya berhenti kapok lah terakhir, barusan dengar dari Ustadz. Mudah-mudahan enggak lagi, insya Allah. Itu kita harus bertobat dengan tobat yang benar-benar bertobat. Tetapi kalau dosa-dosa kecil ini tidak, kadang-kadang dia terhapus. Terhapus dengan terhapus dengan sakit, terhapus dengan ujian yang datang kepada kita, terhapus dengan demam yang kita rasakan. Itu dosa-dosa kecil. Tetapi kalau dosa besar itu harus benar, kita tidak bisa terhapus begitu saja, kita harus benar-benar bertobat pada Allah. Jadi rambut yang dicat mau banyak mau sedikit sudah melanggar. Ya, yang hitam sebaiknya kita hindari, dan masih banyak warna-warna bagus lainnya selain hitam. Ya, demikian Ibu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Oh iya. Kalau dia tidak dicat Ustaz, tapi semacam ulama alim Ustaz, jadi bisa membuat rambut hitam. Boleh nggak Ustaz? Ya, kalau hasil akhirnya adalah warna hitam sama aja, tidak boleh. Iya, sama aja. Kalaupun hasil akhirnya warna hitam sama aja, tetap tidak boleh ya. Tetap tidak boleh ya. Artinya kita terima saja, ini memang kita sudah mulai tua gitu ya. Ya, dan masih banyak warna-warna lain yang membuat tetap bisa menarik. Ya, menarik untuk berhias istri di depan suaminya. Masih banyak. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada kita ini ya, pertanyaan dari ini cukup banyak. Ya, dari yang melihat. Bolehkah memakai obat penyubur rambut agar rambut kita yang mulai botak bisa tumbuh lagi? Jawabannya boleh. Karena ini termasuk berobat. Tadawu ya ibadur rahman, ya ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah. Fa innallaha lam yaj'al da'an illa yaj'al lahu shifaan. Sesungguhnya Allah, tidaklah Allah menciptakan suatu penyakit pasti Allah menjadikan obatnya. Pasti ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Masalahnya sekarang sudah ketemu belum? Ini masalahnya. Obatnya ada tapi belum ketemu. Belum ketemu. Ya. Jadi boleh pakai obat penyembuh rambut untuk yang rambutnya mulai botak, boleh. Ini termasuk berobat dan termasuk mengembalikan ciptaan Allah. Bukan merubah ciptaan Allah. Ini boleh. Mengembalikan ciptaan Allah boleh. Ya, bahkan sudah saya bahas dalam fikih kontemporer, boleh menanam rambut. Menanam rambut. Ya, rambut botak ditanam, itu pendapat terkuat boleh. Itu saya sudah buat tulisannya ya. Pendapat ulama yang dulu sama sekarang. Yang tidak boleh adalah menyambung rambutnya ada disambung lagi. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau menanam rambut, ini termasuk mengembalikan ciptaan Allah, bukan mengubah. Ini boleh. Ya, kalau ingin membahas bolehnya bisa merujuk pada beberapa tulisan yang sudah kita buat. Kalau kita menguruskan badan dengan cara sedot atau suntik lemak, apakah baik kesehatan? Bagaimana dalam pandangan Islam? Sedot lemak, sedot lemak jelas ini adalah tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya. Sedot lemak tidak boleh.
Ya, sedot dosa aja. Ya. Sedot lemak tidak boleh, karena ini termasuk merubah ciptaan Allah. Ya, merubah ciptaan Allah dengan cara yang tidak benar. Ya, sedot lemak, dia buka aurat, kemudian dia melakukan pembedahan di perutnya, karena perut kita ini ada titipan Allah. Tubuh kita ini titipan Allah, kita harus jaga. Tidak boleh kita sembarangan melukain tubuh. Titipan Allah ini dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau tidak ada daruratnya, tidak ada kepentingannya, buat apa perut dibedah? Nah, sedot lemak kan perutnya dibedah sedikit, sedot. Ya, bahkan kalau yang ekstrim dibuka lebar, diambil satu-satu lemaknya. Dan ini pun kadang-kadang berbahaya juga, punya efek samping ya, karena akan terjadi kekagetan tubuh. Ya, kemudian habis sedot lemak, makannya banyak, lemaknya datang lagi. Ini ya. Ya, datang lagi. Menguruskan badan dengan sedot lemak, ya. Ya, menguruskan badan ya. Ya. Memang susah mengurus itu ya. Menguruskan badan susah, karena ngurus diri sendiri aja susah ya. Harus susah. Saya perempuan tapi banyak kutunya. Sudah berusaha dihilangkan tapi tetap banyak. Apakah boleh saya membotakinya? Jangan. Ya, karena rambut adalah mahkotanya perempuan, perhiasan perempuan. Ya, rambut adalah perhiasannya perempuan. Jangan perempuan dibotakin, jangan. Ya, ini masih banyak terapi lain untuk membersihkan kutunya, ini masih banyak ini. Banyak terapi-terapi yang lain, ada sampo anti kutu, kemudian ada terapi ini banyak. Jangan dibotaki perempuan. Ya, rambut adalah perhiasan bagi perempuan, mahkotanya perempuan. Oleh karena itu, perempuan itu rambutnya yang panjang adalah perhiasannya. Perhiasan, rambut panjang adalah perhiasan bagi perempuan. Jangan dibotakin. Ya, cuma karena kutu. Artinya jangan kalah sama kutu gitu ya. Ya, jangan kalah. Masih banyak terapi-terapi lain, banyak terapi-terapinya ya. Untuk kutu ini. Apakah ada korelasi antara rambut putih dengan beban pikiran padahal orang tersebut masih muda? Tidak ada hubungan secara langsung. Banyak orang stres tapi rambutnya hitam-hitam aja kok. Ya, ini masalah apa? Pertama memang masalah usia tua. Yang kedua memang kalau orang yang muda masih putih, memang ini ada kelainan hormon dan sebagainya. Tetapi ini hanya kasuistik saja. Cuma sebentar aja. Ya, masih muda, kemudian rambut uban itu hanya berapa orang. Tidak ada dengan beban pikiran. Banyak tuh orang-orang gila gitu ya. Orang ini rambutnya tetap hitam kok. Ya, tidak ada hubungan langsung maksudnya. Ya, justru orang-orang bijak identik dengan putih kan katanya. Iya kan? Orang-orang bijak, pemikir itu kan rambutnya putih-putih ya. Ya. Masya Allah. Ada seorang yang membunuh keluarga saya, Masya Allah ya. Tapi saya diam dan sabar. Apakah boleh menerapkan hukum qisas? Ya, boleh menerapkan hukum qisas. Jawabannya jangan dia yang qisas. Jawabannya adalah yang qisas adalah pemerintahan yang sah. Dia tidak boleh dia mengkisos. Jawabannya adalah yang mengkisos adalah pemerintahan sah. Tidak boleh dalam Islam main hakim sendiri. Jadi semua hukuman had, mencambuk, membunuh, potong tangan itu adalah haknya pemerintahan yang sah. Tidak boleh kita main hakim sendiri. Jadi apa yang dilakukan sekarang, keluarganya dibunuh, laporkan kepada kodi atau hakim. Laporkan. Tidak ada dalam Islam main hakim sendiri. Ya, tidak ada. Bagaimana caranya? Laporkan ke kodi. Ya, laporkan ke kodi. Nanti kodi akan menerapkan hukuman tersebut. Kalau kodinya tahu hukum Islam, ini dia dibunuh juga. Kalau dia pembunuhan qatli amdin, pembunuhan sengaja, dia juga dikisos. Bisa. Ya. Tetapi kalau pemerintah yang hanya dipenjara dan sebagainya, sudah itu hukuman bagi dia. Nanti pembalasan di akhirat lebih besar lagi. Buat apa tuntut di dunia? Cuma sedikit dunia ini. Di akhiratnya tuntutan yang lebih besar. Dan paling pertama nanti akan dituntut di hari kiamat adalah masalah dam, masalah darah. Yang pertama kali diadili di hari kiamat. Antar manusia, masalah darah. Apakah boleh mengoperasi perawan kita untuk memuaskan suami? Mengoperasi perawan, operasi selaput darah untuk memuaskan suami. Pendapat terkuat tidak boleh. Sudah saya bahas dalam buku yang saya tulis. Ya, Afan jawabannya ringkas ya. Tak boleh ya. Silakan kalau mau baca agak cepat, mau baca lebih banyak. Sudah saya bahas, ini hukumnya tidak boleh. Dan memang sekarang bisa sekarang ada operasinya dengan kemajuan teknologi bisa.
ya, mengembalikan selaput darah, ya, 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 untuk memuaskan suami, ya. Perlu diketahui suami tidak hanya puas karena masalah itu aja, banyak yang bisa memuaskan suami. Kecantikan akhlak, kecantikan fisik, kecantikan akhlak dan kecantikan agama lebih memuaskan suami daripada sekedar itu. Dan suami juga pikirannya bukan itu aja kok, ya. Suami bukan pikirannya itu terus, enggak. Ya, biar cantik kayak apa tapi dia tapi jutek, ngomel terus, ya udah lari suaminya, ya, lari. Jadi suami laki-laki itu juga punya perasaan, punya, mohon maaf ya, punya feeling, dan mohon maaf bisa ilfil juga laki-laki. Jadi bukan itu aja pikirannya. Jadi perempuan jangan menganggap laki-laki itu cuma urusan cantik aja, enggak. Laki-laki juga punya perasaan, punya bisa ilfil juga, bisa juga. Sehingga jangan fokusnya ke cantik saja, fokusnya ke masalah itu saja, tidak. Percantik juga jiwa kita, percantik akhlak kita, percantik ini, itulah yang membuat. Ya, kecantikan fisik membuat mata laki-laki menjadi menetap, tetapi kecantikan jiwa dan kecantikan akhlak membuat jiwa laki-laki tetap menetap dan tenang. Apakah dalam Al-Quran kehidupan dunia ini diumpamakan seperti tumbuhan kering yang diterbangkan oleh angin? Iya, ada dalam Al-Quran, ya, ada dalam Al-Quran, cuma ayatnya saya terlupakan, mohon maaf ya, dilupakan. Ya, oh ya, mau tanya silakan ya, ini aja ya. Ustaz mau bertanya, hukumnya terkait mencabut bulu itu apa, Ustaz? Hukum mencabut? Ya, hukum terkait mencabut bulu seperti alis. Mencabut bulu seperti apa? Mencabut bulu seperti alis, ya. Mencabut bulu seperti alis, ya, ini termasuk merubah ciptaan Allah. Kalau kayak kaki atau kan ada sekarang kecantikan kan kayak gitu kan, Ustaz, itu enggak boleh gitu. Ya, kalau mencabut bulu kaki, ya, mencabut bulu kaki misalnya, ya, mencabut bulu kaki, kalau dia perempuan kemudian bulu kakinya banyak, dicabut malah diperintahkan, karena ini mengembalikan ciptaan Allah. Karena perempuan itu identik dengan bulu yang tipis. Tiba-tiba dia memang sebagian orang ya bulunya lebat gitu ya, kaget juga nanti orang suaminya bisa kaget ya malam pertama kaget ya, itu bisa boleh dicabut karena itu mengembalikan ciptaan Allah. Jadi kita bedakan antara menciptakan dan mengembalikan ciptaan Allah. Contohnya misalnya ada manusia lahir bibirnya sumbing, itu malah diperintahkan untuk operasi karena mengembalikan ciptaan Allah, malah dapat pahala itu operasi sumbing karena dia mengembalikan ciptaan Allah. Perempuan juga, ya, ada beberapa perempuan yang kumisnya tebal. Ada enggak perempuan kumisnya tebal tuh? Ya, itu bilang itu diperintahkan dicukur, dikembalikan ke penciptaan Allah, yaitu perempuan itu tidak punya kumis. Jangan bilang dibiarkan nanti merubah ciptaan Allah, jangan. Mengembalikan ciptaan Allah, ya, kita kembalikan. Adapun alis sudah Allah ciptakan sempurna, bagus, tidak usah dicabut-cabut lagi. Setelah cabut digambar lagi, ya kan, digambar. Ya, demikian Bu ya, mudah-mudahan ya, seperti itu ya kurang lebih. Ya, ya, silakan Bu. Iya, mungkin ini terakhir ya Bu ya, sudah azan. Iya, tadi Afan tadi yang pertama dulu tadi apa? Tadi donor darah ya? Donor organ tubuh setelah meninggal ya? Ya, donor organ tubuh setelah meninggal. Nah, ini ya ada pembahasan khusus nih. Apa mewasiatkan tubuh setelah meninggal? Sebagian ulama tidak setuju. Tidak setuju karena tubuhnya itu tubuhnya itu adalah amanah. Yang kedua, sebagian ulama membolehkan dengan kaidah maslahat orang hidup didahulukan daripada maslahat orang mati. Yang ketiga, merinci kalau hanya sekedar organ tubuh yang tidak merusak mayat itu boleh, seperti transplantasi kornea mata. Ini karena dia cuma merobek sedikit, tidak merusak jasad tubuh. Ini dia dibolehkan oleh ulama. Tetapi kalau dia mewasiatkan organ-organ besarnya ketika meninggal, ini merusak jasad dia, yang tidak boleh. Dan ada hadisnya larangan mematahkan tulang mayit dan merobek tubuh menjincang mayit.
ada larangannya. Ini pembahasan yang agak panjang. Yang kedua Bu, terakhir. Iya, kaidah hitam menjadi warna lain itu boleh-boleh aja. Boleh aja asalkan warnanya boleh. Warna hitam dicat yang lainnya boleh, asalkan pertama tidak menyerupai orang-orang fasik. Yang kedua kemudian tidak sebagai libasus suhroh, artinya dicat merah semua orang lihat kayak apa aja gitu ya. Ya, untuk mencari perhatian. Kemudian yang ketiga tidak menyerupai orang-orang yang fasik ya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, sudah azan dan saya pun sudah harus pergi. Ya, kurang lebihnya demikian ya, pada bapak ibu sekalian kaum muslimin dimanapun anda berada. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, ada salah-salah kata saya mohon maaf, ada salah ilmu yang saya sampaikan mohon ditegur dan mohon diperbaiki. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka